Ini bandingan, lu pembanding ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kembali bersama kami Fankoi Channel. Kali ini saya berada di kolam dengan luasan 82 meter persegi atau dengan volume air 82 meter kubik. Jadi ini lebarnya 7,5, panjangnya 11 meter, kedalaman kurang lebih 1 meter. Dan pada saat ini kita memasuki DOC 21 hari untuk tebar yang pertama guys. Jadi 21 hari itu kita tebar sebanyak 5 rean atau 25.000 ekor. Tetapi saya di sana masih agak menyaksikan karena proses penebarannya tidak menggunakan alat tebar yang seperti yang saya punya ini. Jadi proses adaptasi udang dalam kantong terhadap media barunya itu saya masih sanksi kurang ini ya guys, kurang pas gitu loh. Takutnya adanya perbedaan salinitas di kantong, juga perbedaan suhu, itu tidak udang tidak mampu secara baik untuk beradaptasi karena tidak menggunakan alat yang saya punya. Sehingga pada DOC 14 hari kemarin itu saya tebar lagi 3 rean atau 15.000 ekor dengan menggunakan alat ini. Mudah-mudahan bisa beradaptasi dengan baik sehingga SR-nya tinggi. Jadi yang tebar terakhir yang 3 rean atau 15.000 ekor itu pada saat ini itu memasuki DOC 7 hari. Jadi nanti coba saya anco ya guys, saya pengen lihat size nya seberapa yang sudah berusia 21 hari sampai dengan saat ini dengan udang yang sudah berusia 7 hari. Untuk itu ikuti terus, tonton terus, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Oke guys, ini sudah saya persiapkan ancunya dan saya kasih pakan kurang lebih 3 genggam ini guys, saya masukkan ya guys. Oke, saya diamkan beberapa saat, mungkin bisa jadi sekitar 2-3 menit lah. Dan itu terlihat ya guys, di sana di dalam kolam itu ada busa-busa gitu ya guys, ada gelembung-gelembung. Itu menandakan adanya bakteri
yang kita sebar melalui probiotik itu aktif itu loh guys, jadi menimbulkan busa-busa putih. Jadi kalau misalnya busa itu ada dan ternyata busanya itu tidak berwarna putih, itu berarti busa yang tidak berwarna putih itu telah mengangkat amonia yang ada di dasar kolam. Seperti itu ya guys. Jadi ini kalau masih terlihat putih, ini berarti adalah busa-busa yang aktif, jadi masih belum ada amonia yang terangkat. Itu ada plankton-planktonnya di dalam sana ya guys. Jadi ini penampakan airnya. Penampakan airnya itu jernih ya guys. Jadi istilah jernih di sini itu bukan berarti saya bisa melihat dasar kolamnya, tidak. Tetapi di sini itu antara perbandingan air dengan plankton itu masih banyak airnya gitu loh guys. Jadi ada kalanya kalau posisi 50% itu menjadikan air itu kalau saya sebut itu tidak jernih, atau sebenarnya tidak bisa juga disebut keruh ya guys. Jadi cuman posisi plankton yang booming itu menjadikan air itu terlihat agak seperti kental. Itu yang akan nanti membahayakan ikan budidaya apapun ya, termasuk ikan selain udang faname, ikan-ikan bandeng, ikan budidaya apapun itu memang harus terjaga DO nya. Jadi plankton tidak boleh terlalu banyak, perbandingannya harus disesuaikan dengan kebutuhan oksigen yang dibutuhkan ikan budidaya. Ini kalau dari sisi kecerahan ya, mungkin ini bisa jadi berapa ya, sekitar 40 cm lah. Kalau misalnya kita menggunakan alat disc brake ya, atau alat yang melihat kecerahan air itu, mungkin dari kedalaman 40 cm itu masih terlihat lah, atau 30 sampai 40 cm itu masih terlihat. Jadi masih tergolong jernih. Memang air yang baik itu ya harusnya jernih ya guys. Jadi mungkin kalau bisa kita lihat perbandingan di alamnya, bagaimana air danau itu bisa menghidupi ikan-ikan yang ada di dalamnya sehingga sehat-sehat, besar-besar, itu kita lihat airnya seperti apa. Sehingga kita kalau belajar air ya memang akan lebih baik belajarnya itu di alam bebas, seperti di danau, yang intinya tempat-tempat alami yang di situ mampu memberikan kondisi yang sehat terhadap ikan budidaya. Jadi kebanyakan hijaunya itu adalah hijau yang tua ya guys ya, hijau yang tua seperti lumut itu, tetapi dia tidak seperti suspensi. Artinya suspensi itu kayak tepung dengan air itu guys, kalau diaduk, nah itu kan jadi keruh ya. Jadi harusnya itu ada pembeda antara air dengan plankton, artinya itu tidak tercampur homogen seperti itu. Jadi kalau mungkin saya bandingkan itu lebih tepatnya seperti ini guys. Kalau barangkali kalian tahu ini ya, es kopior ya. Es kopior itu adalah es yang isinya itu agar-agar yang sebelumnya itu ditumpahkan saat panas, ditumpahkan di atas es batu, sehingga dia akan
seketika membeku, tetapi di saat dicampurkan dengan air dia tidak bercampur homogen, jadi agak menggumpal seperti itu. Cuman memang kalau di sini di plankton ini itu penampakannya memang seperti tercampur, tapi sebenarnya dia tidak tercampur seperti itu ya guys. Seperti ya intinya di situ memberikan ruang oksigen bagi udang budidaya atau ikan budidaya. Ini akan saya tunjukkan ya guys, saya tunjukkan bagaimana air itu yang tergolong sehat, dimana posisi probiotik itu bisa dikatakan berhasil guys. Itu di sana ada permukaan air ya guys, permukaan air ini coba saya zoom ya. Nah, kalau di sana bisa dilihat permukaan air itu dari yang paling atas sendiri sampai pada plankton yang warna hijau itu ada sekitar 1 cm guys yang bening. Jadi di permukaan sana itu dari permukaan air yang atas sendiri terus 1 cm ke bawah ke dalam itu bening guys. Jadi bening itu seolah seperti minyak gitu guys. Jadi ada lapisan yang di sana itu terlihat bening. Itu menandakan bahwa probiotik kita berfungsi dengan baik. Kalau misalnya ini tidak ada 1 cm di permukaan air itu tidak ada bening-beningnya, berarti perlu dipertanyakan probiotik yang kita tebar. Saya rasa itu ya guys, ya sedikit penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita coba angkat ancunya guys. Bismillahirrahmanirrahim. DOC 21 dan 7 hari. Wis guys, sangar guys. Wis apa ya ambilnya ya, bentar ya guys. Nah inilah, ini ada yang agak besar guys. Ya yang ini itu di posisi 21 hari guys. Itu terlihat garis hitam itu tebal guys, itu menandakan bahwa udang itu makannya banyak ya. Ini yang 21 hari, terus ada yang kecil-kecil ini, ambil yang kecil. Nah ini yang 7 hari guys ya, yang kemarin 1 minggu yang lalu kita tebar. Jadi ini lumayan ini guys, apa istilahnya saya bilang lumayan, itu yang tertangkap anco ini lumayan banyak gitu loh. Jadi menandakan bahwa di dalam itu udang yang hidup juga banyak, tapi perlu diwaspadai ya guys. Mungkin di konten ini saya agak berbicara panjang ya, jadi nanti terserah kalian tonton semuanya boleh, tonton sebagian boleh, tapi tujuan saya hanya memberikan edukasi atau pengertian sepanjang atau sejauh yang saya ketahui. Jadi udang ini mungkin agak sedikit berbeda dari budidaya yang lain guys. Jadi karena udang itu kalau saya bilang itu agak sensitif ya guys, sensitif terhadap perubahan apapun. Jadi baik perubahan suhu, perubahan salinitas dan lain sebagainya, perubahan pH termasuk ya, perubahan pH sekalipun. Jadi oleh karenanya bisa jadi saat ini kita lihat hidup SR-nya tinggi, nanti di DOC 30 60 itu
di perjalanan itu kita bisa jadi nggak lolos gitu loh, udangnya banyak yang mati misalnya, dan itu terjadi biasanya disebabkan oleh karena adanya perubahan cuaca atau perubahan suhu. Jadi kita harus pertahankan perubahan suhu itu. Bagaimana caranya perubahan suhu? Bagaimana caranya itu nanti sedapat mungkin ini ya guys, ketinggian air ini harus dipertahankan, tidak boleh terus kita tambahkan seenaknya dengan durasi yang pendek seketika, sehingga adaptasi belum sempat sehingga udang belum sempat adaptasi, itu bisa jadi keburu mati. Jadi baik perubahan suhu ataupun perubahan salinitas melalui penambahan air itu tidak boleh seketika guys, jadi harus berangsur-angsur. Misalnya untuk saat ini ditambahkan sebanyak 5 cm, ketinggian 5 cm misalnya, itu masih bisa lah. Tetapi kalau lebih dari itu dengan waktu yang langsung itu dia nggak siap untuk adaptasi itu guys. Jadi kebanyakan itu. Terus biasanya udang itu mati di saat musim hujan. Kenapa udang itu mati di saat musim hujan? Ya karena ada perubahan itu tadi guys, perubahan salinitas yang begitu cepat. Jadi penambahan air dari air yang di kolam ini ketambahan air hujan, sehingga baik pH, salinitas, suhu itu semuanya berubah. Jadi itu yang harus diwaspadai. Oleh karenanya ini sebenarnya nanti di tengah sana itu ya guys, di tengah sana itu ada pipa, itu nanti harus saya kasih kasa penutup, sehingga nanti apabila ada hujan airnya itu bisa keluar. Biasanya kalau air hujan itu permukaannya yang keluar lebih dulu ya guys, sehingga harapannya tidak menimbulkan perubahan suhu, salinitas dan lain sebagainya pada air. Oke, ini tadi saya tahan terus guys dulu gitu guys, itu ya. Wis, coba ini saya turunkan lagi biar dimakan lagi. Saya pengen tahu ini kira-kira kalaupun habis itu dalam waktu berapa menit. Oke, saya rasa itu dulu ya guys dari saya. Nanti coba secara periodik dari DOC ke DOC akan saya laporkan. Untuk itu ikuti terus, tonton terus, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Oke ya guys, saya kira cukup, sehingga jangan lupa subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.